warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sandi Bagastian, mahasiswa Universitas Ngudhuwaluyo, Fakultas Kesehatan, Program Studi S1 Keperawatan, kelas RPL. Di sini saya akan menjelaskan tentang sasaran keselamatan pasien. Jadi sasaran keselamatan pasien itu ada 6. Yang pertama, mengidentifikasi pasien dengan benar. Jadi mengidentifikasi pasien dengan benar ini sangat penting ya, ketika kita mau memberikan tindakan, ketika kita mau memberikan obat atau mengambil sampel darah, itu kita harus mengidentifikasi pasien dengan benar. Dilakukan dengan cara yang pertama bisa menanyakan nama, kemudian kita menanyakan umur atau tanggal lahir, kemudian bisa juga dengan menanyakan alamatnya, bisa juga dengan gelang pasien. Kalau gelang pasien itu berdasarkan jenis kelamin. Kalau untuk perempuan itu warnanya pink, kalau untuk laki-laki warnanya biru. Untuk lebih jelasnya kita bisa menyimak contoh video seperti ini ya. Ya, punten, dengan ibu siapa? Ibu Ratna, umurnya berapa ya Bu? 23 tahun. Oh, 23 tahun. Alamatnya mana Bu? Alamatnya Tegal. Alamatnya Tegal. Mohon maaf Ibu ya, bisa saya lihat. Dengan Ibu Ratna, umur 23 tahun. Alamatnya Tegal ya Bu? Ya. Ini ada obat untuk siang ini ya Bu. Nanti diminum. Ini diminumnya sebelum makan. Ya, 15 menit sebelum makan. Oke ya. Terus nih Bu. Sama-sama. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan komunikasi yang efektif. Jadi komunikasi itu juga sangat penting ya. Ketika kita mendapatkan sebuah advice dari dokter, itu juga kita komunikasinya harus jelas. Apa yang diperintahkan oleh dokter juga kita harus mengkonfirmasi ulang. Nah, lebih jelasnya seperti contoh video. Halo, selamat siang. Dengan Dokter Jaga Bangsa. Iya Dok, ini saya perawat Selfie dari Ruang Matahari. Izin melaporkan kondisi pasien X dengan usia 27 tahun, diagnosa vomitus, keluhan sekarang muntah 2 kali, kesadarannya CM, GCSE 4, N6 V5, tensinya 101/73, nadinya 91, RR-nya 21, dengan menggunakan O2 kanul 3 liter per menit. Terapi yang sudah didapat RL 20 ppm, paracetamol infus 2x1, ceftriaxone injeksi 1x2 gram. Mohon untuk ada tambahan obat lagi Dok. Oh iya sebentar. Oh iya, saya ulangi kembali ya Dok. Obat tambahan injeksi omeprazol 1x1 ampul, injeksi ondansetron 2x1 ampul. Kemudian yang ketiga yaitu meningkatkan keamanan obat-obatan yang harus diwaspadai. Jadi seringkali kita itu menjumpai obat-obat yang namanya itu mirip dan juga bentuknya itu mirip, atau yang lebih dikenal itu dengan LASA atau lookalike sama like. Jadi ada obat yang bentuknya itu mirip, bentuknya itu hampir sama, ada juga yang bentuk penyebutannya itu mirip. Nah, contohnya seperti ini. Untuk pemberian obat itu juga harus kita waspadai ya. Jadi untuk pemberian obat itu ada prinsip, yaitu prinsip 6 benar. Yaitu benar pasien, pastikan pasiennya betul dengan cara yang nomor 1 tadi, mengidentifikasi pasien dengan benar. Kemudian yang kedua itu benar obatnya, jangan sampai obatnya itu salah. Kemudian yaitu waktu pemberian obat juga harus benar, kapan harus diberikan, jamnya harus benar. Kemudian benar dosis obat, untuk dosis juga jangan sampai kurang ataupun berlebih. Kemudian benar cara pemberiannya, bisa diberikan secara IV ataupun IM tergantung advisnya. Kemudian benar dokumentasi, setelah kita melakukan tindakan jangan lupa untuk didokumentasikan.
dokumentasikan. Kemudian yang keempat yaitu memastikan lokasi pembedahan yang benar, prosedur yang benar, pembedahan pasien yang benar. Jadi ketika kita mau melakukan bedah minor misalnya, itu dipastikan pasiennya benar, lokasinya juga benar. Jangan sampai di dokumentasi di RM itu di sebelah mana, yang dioperasi itu sebelah mana, itu jangan sampai terjadi seperti itu. Jadi yang namanya komunikasi itu juga sangat penting agar meminimalisir terjadinya kesalahan pada tindakan. Kemudian yang kelima yaitu mengurangi risiko infeksi akibat perawatan kesehatan. Jadi di sini kita itu jangan sampai tertular penyakit oleh pasien ataupun pasien tertular penyakit oleh kita ataupun lingkungan, atau yang disebut dengan infeksi nosokomia. Jadi untuk mencegahnya kita bisa melakukan cuci tangan dengan cara 6 langkah ya, seperti ini: telapak tangan, kemudian punggung tangan, sela-sela jari, kemudian gerakan mengunci, jempol diputar-putar, dan juga ujung jari diputar-putar. Kemudian kapan kita melakukan cuci tangan itu? Yang pertama, ingat 5 momen. Yang pertama sebelum kita menyentuh pasien. Kemudian yang kedua sebelum kita melakukan tindakan aseptik. Ketiga setelah kita kontak dengan pasien. Keempat setelah kita kontak dengan lingkungan pasien. Yang kelima setelah kita terkena cairan ataupun sesuatu dari pasien. Jadi setelah itu kita harus rutin rajin cuci tangan. Kemudian yang keenam yaitu mengurangi risiko cedera pasien akibat terjatuh. Di sini peran kita yaitu meminimalisir agar pasien itu terhindar dari risiko jatuh. Sebelum masuk ke ruang rawat inap, pasien itu dikaji tentang riwayat jatuhnya, jadi kita tahu. Nah, di sini peran kita agar supaya pasien itu tidak jatuh, kita bisa mengunci bed pasien agar tidak bergerak-gerak, juga memasang pelindung di samping bed pasien. Kemudian juga kita memberikan sebuah pengaman di kamar mandi agar pasien itu tidak jatuh di kamar mandi, seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait 6 sasaran keselamatan pasien. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.